Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sejarah kejayaan Islam. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Wijayanti dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya sebagai pemateri pertama. A. Periodisasi sejarah Islam. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Berikut penjelasannya. 1. Periode klasik. Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. B. Fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. 2. Periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1800 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam. B. Kemajuan umat Islam. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. A. Umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. B. Ajaran Islam sendiri didorong umatnya untuk maju. C. Islam adalah rahmat seluruh alam. 2. Faktor eksternal. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Giatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Olivia Nur Indah Permatasari dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Pada masa ini munculnya tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu filsafat. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa ini adalah sebagai berikut. A. Al-Kindi, B. Al-Farabi. Yang kedua ada bidang kedokteran. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut. A. Jabir bin Hayyan, B. Tabib bin Quran, C. Ar-Razi atau Razes, 3. Bidang matematika, dan 4. Ilmu hadis. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa kerajaan Islam muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Saat itu diantaranya adalah yang pertama ada Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid merupakan salah satu tokoh pada masa penjajahan Islam. Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap yaitu Abu Walid Muhammad bin Rusyid, lahir di kota Córdoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah sampai 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Yang kedua ada Al-Ghazali. Lahir di kota Al-Ghazali sebagai kota kecil dekat Khurasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Yang ketiga ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah filosofi besar pertama Islam karena ia adalah seorang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dengan nama Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imam bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Alyas bin Hais Al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Yang keempat ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Farhan ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi pada tahun 872 Masehi dan wafat di Danzig pada tahun 150 Masehi. Beliau merupakan keturunan Turki. Yang kelima ada Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan dan juga seorang dokter kelahiran Persia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.